وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang sampai sekarang masih mengalir kepada kita semuanya. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kehidupan, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini izinkan saya kembali menyampaikan filosofi sebuah pohon. Kali ini kita akan membahas tentang buah dari pohon ibrah dari kehidupan kita. Sungguh menarik memperhatikan buah dari sebuah pohon yang berawal dari putik dan benang sari, yang kemudian bersatu membentuk buah. Di antara hasil penyerbukan ada yang jatuh sebelum menjadi buah yang matang. Setelah matang siap dipetik, bahkan sebelum matang sudah menarik hati untuk memetiknya. Sebetulnya proses ini ada kesamaan dengan kehadiran anak cucu Adam alaihissalam, yang dimulai dari proses pertemuan antara dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yang disebut oleh Allah sebagai air yang memancar antara tulang sulbi laki-laki dan tulang rongga dada perempuan. Itulah yang disampaikan Allah di surah At-Tariq ayat 7, yang kemudian berproses dalam rahim, yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14. Di antara manusia, sama halnya tadi dengan buah, ada yang mati sebelum lahir, ada yang mati setelah lahir, ada yang tumbuh menjadi remaja kemudian mati, dan ada yang tumbuh sampai dewasa dan tua kemudian meninggalkan dunia ini. Di antara mereka ada yang menyenangkan karena perilakunya, dan ada yang buruk perilakunya sehingga tidak menyenangkan dan tidak membawa manfaat bagi orang lain. Akan tetapi bagi buah, tidak ada yang tidak membawa manfaat bagi manusia. Sekalipun tidak manis, pasti ada manfaat lain bagi kehidupan manusia. Misalnya masang, biasanya karena mengandung vitamin C yang sangat diperlukan bagi tubuh manusia. Bahkan buah yang pahit pun terkadang ada manfaat buat kesehatan manusia. Pohon menghasilkan buah sebagai bentuk ketundukannya kepada Rabb-Nya. Allah memberi izin kepadanya setiap waktu untuk berbuah. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 25. Dan tidak ada yang membantah. Jika diizinkan oleh Allah maka ia akan berbuah.
dan tidak diizinkan ia tidak akan berbuah. Bandingkan dengan ketundukan sebagian manusia kepadanya ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Bukankah masih banyak yang tidak tunduk? Bahkan ketika dilarang masih saja mereka melakukannya. Manusia masih banyak yang membantah apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai dalih, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 54. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ana linnas fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masalin wa qala al-insanu aksara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Saudaraku, buah yang lebat dihasilkan dari sebuah pohon dapat diibaratkan amal dari setiap manusia. Bahkan buah yang lebat diibaratkan sebagai impak dari seseorang yang ingin mencari keridaan Allah untuk memperteguh jiwa mereka, bukan untuk mencari popularitas atau menginginkan yang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 265. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ الْجَنَّةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Saudaraku, harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijadikan oleh Allah berlipat 2 kali, seperti halnya sebuah kebun yang di dalamnya terdapat pohon-pohon buah yang berada di atas dataran tinggi. Akan dilipat gandakan hasilnya menjadi 2 kali lipat sekalipun ia tidak mendapatkan curah hujan yang cukup. Bahkan hujan gerimis pun sudah dapat menghasilkan buah yang banyak. Sebenarnya secara harfiah, ayat Allah ini dapat dilakukan studi komparatif antara pohon yang sejenis yang ditanam di dataran tinggi dan dataran rendah secara bersamaan dengan perlakuan yang sama untuk membuktikan secara ilmiah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sekalipun Allah menyampaikan dalam konteks infak atau sedekah. Manusia yang tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bagaikan pohon besar yang tidak menghasilkan buah. Pohon tanpa buah pada saatnya akan mati atau ditebang oleh pemiliknya. Ia akan rebah ke tanah menjadi hancur, terurai menjadi tanah. Begitu pula manusia yang tidak beramal ketika hidup di dunia, pada saatnya ia akan kembali dalam kondisi amalan yang kosong. Tiada kesiapan untuk akhiratnya, sehingga termasuk orang-orang yang menyesal, sementara jasadnya akan sama dengan pohon, terurai di dalam tanah dan kembali ke tanah. Sayangnya, sebuah pohon tidak ada pertanggungjawaban apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara manusia akan ditanyai dan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang dia lakukan
ketika mereka hidup di dunia ini. La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Semoga ibrah buah dari pohon ini dapat menjadi pelajaran buat kita, untuk kita jadikan sebagai ibrah dalam kehidupan kita, sehingga semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang sempat saya sampaikan. Jika ada kebenaran, datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang dhaif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.